syukrulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan hidayah dan inayahnya, meringankan langkah kita untuk bisa hadir di mushola As-Sufi ini. Sebagaimana biasa, setiap malam minggu ini kita buka kajian kitab Tadkihul Qaul. Untuk kajian kita selanjutnya masih di bab tentang bitasdidi ala zina. Jadi banget kerasnya hukuman dalam Islam terhadap pelaku zina. Nah, yang kita bahas ya, hukuman pelaku zina yang langsung terhadap ya putranya Amirul Mukminin Umar bin Khattab yang dilaksanakan oleh Umar bin Khattab sendiri sebagai Amirul Mukminin. Nah, minggu yang lalu setelah Umar meyakini bahwa pengakuan si wanita itu masuk akal dan diterima ya, sehingga maka Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ada. Lalu Umar bin Khattab ya, menangis ya, hatta balla lihiyatuhu bidumu, sehingga jenggotnya, cambangnya itu ya, basah dengan air mata tangisannya. Wa qala wa faidata Umar bin Khattab inda yaumil kiamah. Jadi wafaidah itu ungkapan kesedihan. Duhai, betapa malunya aku nanti Umar bin Khattab pada hari kiamat. Baina yadaillahi ta'ala, di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala ya, sebagai seorang yang sudah punya komitmen ya dalam penegakan hukum tanpa pandang bulu ya. Sebab pernah mengatakan lau anna Fatimata binta Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam sarokot lakotok tu yadaha. Kata ungkapan itu, seandainya Siti Fatimah putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencuri, aku akan potong tangannya. Nggak pandang itu anak Rasul. Nah, ini terjadi hukuman yang harus diterapkan kepada putranya sendiri yang namanya Ubaidillah atau Abu Sah, yang dikenal dengan Abu Sahmah ya. Maka dabtu ilaika fima qultu, kata si perempuan itu masih meyakinkan, aku tidak akan berdusta kepada engkau wahai Umar, fima qultu, terhadap apa yang aku katakan ya. Wa inni shadiqatun ghairu kadhibah, aku ini betul-betul ya jujur, aku katakan tidak dusta ya. Wa in syi'ta khalaqtu
bil mushaf warokotan seandainya engkau hai Umar menginginkan ya agar aku bersumpah dengan Al-Quran demi halaman ya pa'ah dorolaha Umar kitab Allah. Ketika si perempuan itu mau bersumpah dengan Al-Quran, Umar langsung ambil Al-Quran ya, dihadirkan di hadapan si wanita itu ya, ya jariyah usaddikini as-sahih, tolong ya kok katakan yang sebenarnya, yang sahih ya, dengan bersumpah di hadapan Al-Quran ini. Fa in sadaqtini fa'ana unsifuki. Kalau kau betul-betul ya meyakinkan kepadaku, maka aku akan ikut apa yang aku katakan. Faqalat, lalu berkatalah si perempuan itu, wa ma turidu minni ya Umar, apa yang kau inginkan dari aku wahai Umar? Kalau gitu katakan saja ya. Nah, kelewat ya, kelewat. Wa qalat ya Amirul Mukminin ya, kitab Allah Azza wa Jalla ya. Umar menghadirkan Al-Quran ya, faqalafat min suratil Baqarah ila surat Yasin. Maka si perempuan itu melaksanakan sumpah baca Al-Quran di hadapan Umar dari mulai surah Al-Baqarah sampai surah Yasin ya. Udah sampai di surah Yasin, faqalat ya, dia berkata ya. Betul itu. Ya Amirul Mukminin, inna hadzal walad min waladika. Hai Tuan Amirul Mukminin, ya, inna hadzal walad, sesungguhnya anak ini min waladika Abi Sahma. Aku katakan yang sebenarnya bersumber berasal dari anak engkau yang bernama Abu Sama. Ya. Falamma wasalat ila surat Yasin, ketika si wanita itu membaca Al-Quran sampai surah Yasin, ya, qala Umar bin Khattab, Umar bin Khattab berkata, ya jariyah fa anti wallahi shadiqatu. Kalau begitu engkau hai perempuan ya, demi Allah engkau adalah benar, ghairu kadzibah, enggak dusta, aku percaya ya. Summa anna wasabagha iman ala godamai. Setelah itu Umar bin Khattab langsung ya tegak berdiri di atas kedua kakinya ya. Waqala, dan dia mengatakan, ya ashab Rasulillah, wahai para sahabat-sahabat Rasul, dawimu ya, dawimu ala ma'antum alaih. Udah, diamlah kalian di sini, jangan kemana-mana gitu ya. Hatta a'udu ilaikum, sampai aku kembali ya menemui kalian. Tolong jangan ada yang pergi.
Pagoba sa'atan. Umar menghilang sesaat pergi, ya. Wa qad ata wa fi yadihi, lalu tiba-tiba dia kembali datang. Wa fi yadi salatuna dinaron, lalu di tangan Umar itu ada 30 dinar. Wa asratu aswab, dan 10 pakaian baju. Faqala, lalu berkata, ya jariyah, wahai perempuan, khudi hadhil salatina dinar, ambillah oleh engkau sebanyak 30 dinar. Wa asratu aswabin, dan 10 baju. Ya. Wastahalli min waladi, dan tolong kau minta, ya, berikan halal, bebas, maafin anakku Abu Sahmah yang bernama Abu Sahmah, ya, fi hadhihi dunya, di dunia ini, ya. Wa in kana laki fi qalbihi syai'un, seandainya masih ada yang ganjalan di dalam hati, ya, sedikit pun, fatakhudhihi minhu, ya, maka kau ambillah dari anakku, ya, fil mauqif, nanti di tempat kita berkumpul padang mahsyar, baina yadayillahi ta'ala, di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Fa akhadatil jariyah zalika, lalu si perempuan itu nurut, ambil uang 30 dinar dan 10 pakaian. Wa waladaha, dan diambil anaknya juga, ya. Wan soropan, lalu dia pergi. Summa qala Umar, kemudian Umar mengatakan, dumu ala ma'antum alayya ashabi Rasulillah, tolong kalian tetap di tempat, wahai para sahabat Rasul, hatta arji'u ilaikum, sehingga aku kembali menemui kalian. Summa dakhala ila manzilihi, kemudian Umar bin Khattab masuk ke dalam rumahnya. Wa ja'ala yatubu hawla waladihi Abi Sahmah, dia di dalam rumah, yatubu muter, hawla waladihi, di sekitar putranya Abi Sahmah yang bernama Abu Sahmah. Fa idzan huwa jalisun yataghadda, saat itu Abu Sahmah, ya, sedang duduk, ya, makan malam. Tagoda itu sedang makan malam, ya. Gimana sih orang tua yang bingung gitu kan, anaknya lagi makan, muter, biarin makan dulu. Faqala lahu, Umar berkata kepada anaknya, assalamu alayka ya waladi, ya, ucapin assalamualaikum, ya. Faqala wa alaikassalam, dia jawab wa alaikassalam, dia bilang, ya, adzin minni wa taqaddam ma'i, ya, kalau kata kita mah, ya, izinkan aku makan, ayo makan bareng gitu, ya, karena dia lagi makan. Faqala Umar, taqadda ya waladi, ya, silakan makan, ya, terusin makannya ya anak. Wa ma'adunnu illa annahu akhiru dzalika minad dunya. Wa ma'adunnu, dan kalau bahasa kita mah, dan aku kira, aku tidak mengira, kecuali siapa tahu makan hari ini akhirul dzalika, merupakan perbekalan kamu di dunia. Kalau kata kita
siapa tahu ini makan terakhir. Ya. Faqala ya abati waman a'lamaka bidzalik. Wahai ayah, siapa yang mengajarkan engkau kok tiba-tiba mengatakan seperti itu? Bahwa ini adalah makan aku yang terakhir. Kaget dia. Waqad qabada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan sungguh telah qabada menggenggam, ya, mencabut. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, Rasul telah meninggal. Ya. Waqad qubida, ya. Waqad qubida Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul sudah enggak ada. Siapa yang bilang begitu? Waqad inqata al-wahyu, dan wahyu sudah putus, enggak turun lagi. Enggak ada nabi lagi. Minas samai, yang turun dari langit. Wala wahyun ba'da Rasulillah. Dan setelah Rasul itu enggak ada lagi wahyu yang turun. Kenalah nabi ba'da. Enggak ada nabi lagi setelah Rasulullah. Ya. Jadi anaknya itu pengen penjelasan, ya, dari mana itu bisa mengatakan bahwa ini makan yang terakhir. Faqala Umar, wama alimtu dzalika walakin ya waladi min dunubi irtakabtah. Kata Umar, aku sih nggak tahu yang seperti itu. Walakin ya waladi, wahai anakku, ya, min dunubi irtakabtah. Ini aku katakan disebabkan karena perbuatan dosa yang telah kau lakukan. Ya. Wa ma'asi asoita, dan perbuatan maksiat yang telah kau lakukan. Faqala, lalu Abu Sa'ma mengatakan, wallahi ma'asaitu maksiatan. Demi Tuhan ya ayah, aku tidak pernah berbuat maksiat. Wala adnabtu dzanban, dan aku sudah tidak melakukan perbuatan satu dosa. Ya. Karena yang dia lakukan itu dalam keadaan mabuk, nggak sadar. Fa in kana qad balagauka ahadun, seandainya ada seseorang yang telah menyampaikan kepada engkau, ya, fas'alni anhu, ya, fas'alni anhu fa inni la aktumu anka syai'an, maka silahkan, ya, tanyakan dari dia tentang aku, dan aku tidak akan menyembunyikan. La'aktumu saya, tidak akan menyembunyikan kalau memang itu perbuatan yang aku lakukan. Nah, kata Faqala, lalu Umar bin Khattab mengatakan, ya bunayya sa'altuka, wahai anakku, sekarang aku tanya engkau, billadzi yara wa la yura, dengan zat yang melihat tapi tidak bisa dilihat, ya, wa huwal bil mandori aqla, yaitu dia melihat dengan pandangan yang maha tinggi. Hal mararta yauman minal ayyami bimaskanatil yahud, apakah engkau pernah lewat di satu hari ke penduduk orang-orang tempat tinggal orang-orang Yahudi? Kata Umar gitu.
wastadok tak indahum, lalu engkau bertamu di rumah orang Yahudi, pasaku ka khamron, lalu mereka orang Yahudi menghidangkan minuman khamr, min tamarin, dari anggur, itu ya, tamar, kurma, perasaan kurma, ya. Pasaribta hatta taubat nafsaka, lalu kau minum di situ, ya, sehingga ya diri engkau tobat, ya, merasakan apa namanya, ya saking nikmatnya hilang ingatan. Ya. Jadi minum minuman yang memabukkan. Summa kharajta min indihim, lalu engkau keluar dari rumah mereka, ya. Pamarorta bihaitin Bani Najjar, kau lewat satu perbatasan pagar di Bani Najjar, ya. Paro'aita imro'atan naimatan, lalu engkau melihat, ya, seorang wanita yang sedang tertiduran di pagar, ya, sedang berlindung kecapean. Ya. Terus parawadat ha'an nafsiha, ya. Lalu engkau timbul apa namanya, syahwat birahi, untuk melampiaskan hawa nafsumu terhadap wanita itu. Lagi mabok, mereka melihat orang tidur bekakang misalnya, ya. Pamtanaat, lalu si wanita itu menolak, nggak mau. Walam takdir ala dzalika, tapi dia nggak mampu untuk melawan, menghindar, ya, dari keinginan hasrat nafsu Abu Sahma yang sedang mabuk. Falamma qadaita minha ma qadaita, ya. Tatkala engkau sudah menunaikan kepuasan hawa nafsu dari wanita itu, ya, terus ma ta'allaqat, ya, ta'allaqat bi aqwaqiha wa mazzaqat alaika siyabaka, ya. Jadi ada sesuatu yang dipakai oleh Abu Sahma, diambil, digantung, kemudian dirobek bajunya, ya, wasatamatka, dan dia mencaci maki, ya, engkau, wan soropat ila manziliha, setelah mencaci maki, ya, dengan penuh penyesalan, ya, dia pergi ke rumahnya, ya, si wanita itu. Falamma sami'a Abu Sahma kalama Amiril Mukminin, tatkala Abu Sahma itu memperhatikan dan mendengar apa yang disebutkan, rekonstruksi ulang, ya, Amirul Mukminin, ya, atroko rosahu, dia pukul kepalanya sendiri, hayaan min abihi, karena saking rasa malu terhadap ayahnya, terhadap bapak, ya. Waja'ala la yarud
jawaban. Dia tidak bisa mengeluarkan jawaban. Wala khitaban. Ya. Dan juga tidak bisa, ya, bahasa kita apa lagi, tidak bisa menolak. Ya. Apalah ya bunayya takallah, wahai anakku, bicara, jawab, betul nggak? Ya. Fa in shaddaqta faqad najauta. Kalau kau mengatakan yang sebenarnya, kau selamat. Gitu. Wa in kadzabta halakta. Tapi kalau kau berdusta, kau akan binasa. Faqala Abu Sa'mah mengatakan, ya abadi, karena dari kami ini memang benar itu dari aku. Walakin nadamtu qayatan nadam, akan tetapi aku menyesal sehabis-habisnya penyesalan. Faqala ya bunayya kalian kau kan nadam, wahai anakku, nggak ada gunanya penyesalan kau. Ba'da rusron, setelah terjadi bencana kerugian. Innama anta ibnu amirul mukminin, akan tetapi engkau adalah putranya Amirul Mukminin. Ma yastati'u ahadun, tidak ada seorang pun yang mampu ayyaqula laka syai'an, untuk mengatakan kepada engkau sedikit pun untuk pembelaan. Wa innama aradtu an taqdhani baina ashabin nabi. Aku ingin mempermalukan diriku sendiri di hadapan sahabat-sahabatnya Nabi Sallallahu Alaihi apa gitu. Summa inna amirul mukminin wasabah qa'iman. Kemudian Amirul Mukminin dia loncat sambil berdiri, ala godami, tegak di atas kedua kakinya, wa qabad ala yadayhi Abi Sa'mah, dan dia memegang tangan Abu Sa'mah, wa qala lahu, dan dia mengatakan kepada Abu Sa'mah, aina turidu minni ya abati, mau kemana yang kau inginkan dari aku ya abah, wahai ayah. Wa ila aina tadhabu bi, dan mau dibawa kemana aku pergi. Faqala Umar bin Khattab menjawab, ila ashabi Rasulillah, aku akan ajak engkau menemui para sahabat-sahabat Rasul. Akhidu hak Allah minta, akan mengambil hak Allah dari kau di dunia, qabla ayyukhadu minka fil akhirah, sebelum diambil dari kau di akhirat nanti hukumannya. Faqala, kalau dia berkata, sa'altuka billahi ya abati khudil haqqa minni, aku tanya engkau demi Allah, wahai ayahku, ambillah hak Allah dari aku, di hadzal makan, di tempat ini. Wala taqtu'ani baina sabin nabi, tapi jangan kau permalukan di hadapan sahabat-sahabat Nabi. Udah di sini aja. Faqala, Umar berkata, ya bunayya anta fadhtu nafsaka wa fadhta abaka, wahai anakku, engkau telah mempermalukan diri engkau, wa fadhta abaka, dan engkau telah mempermalukan ayah engkau, bapak engkau. Walam yajal yang sibihi,
Umar terus berjalan membawa Abu Sahma hatta auqafahu ala sabi Rasulillah, sehingga dia sampai di tempatnya para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqalu lahu, lalu para sahabat berkata kepada Umar bin Khattab, "Ma wara'aka ya Umar?" Apa itu di belakang kau, hai Umar? Faqala, Umar berkata, "Ya ma'syarul muslimin, wahai golongan orang-orang Islam, ala wa inna waladi Aba Sahmah qad iqtarafa bilan bihi." Ketahuilah bahwasanya anakku Abu Sahmah ini qad iqtarafa bilan bihi, dia telah mengakui diri sendiri akan perbuatan dosanya. Wa innal jariyata shadiqatun, dan perempuan yang mengadukan perbuatan Abu Sahmah itu adalah benar, ghairu kadhibah, tidak berdusta. Tsumma inna amiral mu'minin da'a bi gulamin. Kemudian Amirul Mukminin da'a bi gulamin, mengundang gulam, seorang anak, yuqalu lahu Muflih, yang dipanggil anak itu namanya Muflih. Muflih itu kalau bodoh, ya, yang melakukan eksekusi, ya, hukum terhadap orang pezina yang namanya hukum cambuk, ya, Muflih. Faqala Umar mengatakan, "Ya Muflih, wahai Muflih, qad aflahal yaum man istaqla." Qad aflahal yaum, sungguh telah beruntung pada hari ini, man istaqla, orang yang istaqla, mencari tempat yang tinggi. Idlibku ya Muflih, tolong cambuk dia, ya. Wa anta hurrun liwajhillahi ta'ala, engkau merdeka di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Faqala, lalu berkata si Muflih, "Ya maulaya wa kaifa ajliduhu," ya, wahai maulaya, tuanku, bagaimana aku bisa mencambuk dia, walau jalan subahiran lakotal tubuh, kalau yang aku ranjang, aku jilid itu adalah seekor unta, jalan tubuh, aku pasti akan lakotal tubuh, aku berani sampai memburu unta, ya. Awhaitan lahadam tubuh, ya. Seandainya aku mencambuk pagar turun dirusak, aku akan robohkan sekuat apapun itu pagar, ya. Faqala lahu, lalu Umar mengatakan kepada Muflih, "Da'an kal-kalam." Kalau dia udah berhenti dalam ngomong, ya. Waktu disawat, ambil tuh pecut, ya. Dia nikah dengan tangan kau sendiri.
wadribu ala dhahrihi, dan pukullah di punggung anak, hatta yanqulal wajah ila jawfihi, sehingga terasa rasa sakit nembus ke dalam tubuh. Fakin maka fabi adlihi, seandainya dengan pukulan itu dia mati, ya, wakin asa fala ya'udu ila dzanbi. Kalau dia hidup, semoga dia tidak mengulangi perbuatan dosa abadan selama. Jadi kalau mati karena Allah, karena melaksanakan hukum Allah. Kalau masih hidup, dengan catatan dia tidak mengulangi perbuatan dosa. Ini efek jerak. Fa'akhadha muqlimus sautan biyadihi, lalu si mukli mengambil pecut dengan tangannya. Wataqaddama ila Abi Sahmah, dia maju menghadap ke Abu Sahmah. Waqala, dan dia mengatakan, ya maulaya la talumuni. Waqala aja dari situ ya. Kita lanjutkan di riwayat dari ayat ada titiknya ya. Sambil apa namanya, kalau ada yang ragu, waqala yang lain ya ke depan. Kalau tanda kita mah, dia juga orang sama Abu Sahmah. Jangan nyalahin aku, ini disuruh sama bapakmu. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah.